Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku, kekuasaan atau kerajaan. Yauma idzin, pada hari itu, lillahi, bagi Allah. Yahkumu, menghukumi siapa Allah. Bainahum, di antara mereka. Hari itu, yakni hari kiamat, kerajaan kekuasaan milik Allah. Allah akan menghukumi di antara mereka. Dan itulah hukum yang sebenarnya. Karena Allah tidak akan salah di dalam menghukumi. Wujud hukumnya Allah, yaitu faladina, maka orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan, fi jannatin na'im, dalam surga yang nikmat. Waladina, dan orang-orang kafaru, yang kufur mereka, wa kadzabu, dan mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Faulaika, maka mereka, lahum, bagi mereka, azabun, siksa, muhinun, yang menghinakan, yang mengasorkan. Maka orang-orang yang beriman dan beramal solih, Allah akan menempatkan orang itu dalam surga yang nikmat. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Allah, maka bagi mereka siksa yang menghinakan, yaitu siksa dalam neraka. Walladina, dan orang-orang hajaru, yang hijrah mereka, fi sabilillah, dalam sabilillah. Kalau zaman Nabi Muhammad, ya hijrah dari Mekah, Madinah. Kalau sekarang, ya hijrah dari alam kekufuran ke alam iman, dari kegelapan ke yang terang. Sumakutilu, kemudian dibunuh mereka. Aumatu, atau mati mereka. Layar zukonnahum, niscaya sungguh memberi, sungguh paring pada mereka siapa Allahu, Allah, rizkon, pada rizki, hasanan, yang baik. Rizkon hasanan maksudnya adalah surga. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahwa, niscaya Allah, khairur razikin, sebaik-baiknya zat yang memberi rizki. Dan orang-orang yang hijrah dalam sabilillah, dari kufur, insaf, jadi orang yang beriman, kemudian mereka dibunuh atau mati. Mati bukan karena dibunuh, ya memang saatnya meninggal dunia karena sakit atau penyebab yang lain,
Yang penting bukan karena dibunuh. Niscaya sungguh Allah akan memberi rizki pada mereka dengan rizki yang baik, yakni Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baiknya zat yang memberi rizki. Karena kalau rizki di dunia itu terbatas, tapi rizki di akhirat itu rizki yang tidak akan putus. Pemberian yang selama-lamanya. Kalau nikmat ya nikmat selama-lamanya. Kalau senang ya senang terus. Bagi yang laki-laki ganteng ya ganteng terus. Yang perempuan cantik, cantik terus. Selama-lamanya khalidina fiha abada. La yudkhilannahum, niscaya akan memasukkan sungguh Allah pada mereka. Mudkhalan, pada tempat masuk. Yardaunahu, yang ridho mereka pada tempat masuk. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah. La'alimun, niscaya zat yang maha mengetahui. Halimun, lagi maha aris. Atau maha bijaksana, maha aris. Niscaya Allah sungguh akan memasukkan mereka di tempat yang mereka ridho. Mereka senang dengan tempat itu. Dan sesungguhnya Allah niscaya maha mengetahui, lagi maha aris, lagi maha bijaksana. Bagaimana tidak mereka senang dengan surga? Karena surga adalah peparing Allah yang luar biasa. Sedikitnya ahli surga akan diberi 10 kali dunia. Belum nikmat-nikmat lain yang diberikan Allah pada ahli surga. Pakaian mereka, makanan mereka, minuman mereka, istri-istri mereka, rumah-rumah mereka, ya, yang tentunya pemberian yang tiada tara. Zalika, demikian itu. Maksudnya perkara demikian itulah. Waman, dan barang siapa akoba, yang menyiksa siapa orang, maksudnya membalas. Bimith 5, dengan semisal apa-apa, ukiba, yang disiksa siapa man. Bihi, dengan ma. Maksudnya membalas sesuai dengan penganiayaan yang dia terima. Sumabuya, kemudian didurhakai dia. Nah, dia sudah membalas. Orang yang pertama menganiaya itu, dia nggak terima, membalas lagi. Sumabuya kemudian durhakai siapa alaihi orang. Layan soronnahu, niscaya akan sungguh menolong pada man, pada orang. Siapa Allah? Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. La'afun, niscaya maha pengampun. Wafurun, lagi maha pengampun. Ya, maha pengampun, ya, lagi maha pengampun, ya, pemaaf, ya, pengampun. Barang siapa yang membalas semisal dengan penganiayaan yang dia terima, penganiayaan yang dia berikan padanya, lalu orang yang dibalas itu tidak terima, dia berdurhaka lagi, niscaya Allah akan menolong pada orang yang membalas pertama, itu orang yang dianiaya. Itu oleh Allah akan ditolong. Saya ulangi, di barang siapa yang membalas dengan semisal penganiayaan yang dia terima,
lalu dia didurhakai, niscaya Allah akan menolong pada orang yang dianiaya, orang yang dibalas. Ya, seharusnya dia membalas, dia dianiaya, kemudian dia membalas, kan sudah cukup. Draw lah, 1 banding 1 sudah pas. Nah ternyata yang dibalas, dia karena nggak senang atau hal yang lain, dia membalas lagi. Nah, maka Allah akan menolong pada orang yang dianiaya. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Nah, demikian pula zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berperang di bulan haram itu tidak boleh. Bahwa bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan untuk gencatan senjata, tidak boleh berperang. Nah, di saat tidak boleh berperang, ternyata orang-orang kufur waktu itu misalnya kok menyerang pada orang iman. Nah, maka orang iman pun ya membalas di bulan haram itu. Membalas di bulan haram itu. Itu ya diperbolehkan. Sebenarnya kan tidak boleh berperang di bulan haram. Nah, karena orang-orang kafir itu dia menyerang di bulan haram, ini haram-haram, maksudnya ini bulan haram berperang maksudnya ini. Nah, di bulan haram, kalau orang kafir menyerang di bulan haram berperang, maka orang iman ya boleh membalas, membela diri di bulan haram itu. Nah, kemudian orang-orang yang tidak beriman kok terus menyiksa, terus mendolimi di bulan itu, Allah akan menolong pada orang-orang iman. Nah, sesungguhnya Allah la'afun wafur. Nah, sebenarnya berperang di bulan haram itu tidak boleh. Nah, karena membela diri, maka Allah maha pengampun terhadap orang-orang yang beriman. Sebenarnya kan nggak boleh berperang di bulan haram. Karena membela diri, membalas orang kufur yang menyerang orang iman, maka Allah tetap akan mengampuni pada orang-orang yang beriman. Dzalika demikian itu bi'annallaha, sebab sesungguhnya Allah yuliju, memasukkan siapa Allah, al-laila pada malam, finnahari dalam siang, wa yuliju dan memasukkan siapa Allah an-nahara pada siang, fil-lail dalam malam, wa annallaha dan sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, basirun lagi maha melihat. Demikian itu Allah memberi pertolongan kepada orang iman. Sebab Allah itu maha kuasa. Bukti kekuasaan Allah, Allah zat yang memasukkan malam di siang dan memasukkan siang di waktu malam. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi, maha melihat. Karena Allah maha kuasa itulah Allah menolong pada orang-orang iman. Allah memaafkan pada orang-orang iman. Dzalika demikian itu pertolongan. Bi'annallaha sebab sesungguhnya Allah, huwa Allah al-haqqu haq, Tuhan yang sebenarnya. Wa annama dan sesungguhnya apa-apa, yada'una yang menyembah mereka, min dunihi dari selain Allah, huwa ma al-batilu batal. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah, huwa Allah al-aliyu maha luhur, al-kabiru lagi maha besar. Nah, demikian itu Allah bisa memberi pertolongan pada orang iman. Sebab sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Allah itu Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenarnya. Maka Allah
menolong pada orang-orang iman. Dan sesungguhnya apa-apa yang mereka sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala, itu batal. Makanya tidak bisa menolong. Karena bukan Tuhan. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir menyembah pada berhala, tapi itu bukan Tuhan. Maka ya tidak bisa menolong. Yang jelas, wa annallaha huwal aliyul kabir. Sesungguhnya Allah maha luhur, lagi maha agung, maha besar. Alam taro, adakah tidak tahu engkau Muhammad? Annallaha, sesungguhnya Allah, anzala, telah menurunkan siapa Allah, minas sama'i, dari langit. Allah menurunkan ma'an, pada air. Fatusbihu, lalu jadi al-ardu, bumi, muhdharon, hijau. Karena buminya subur, tanaman-tanaman tumbuh, ya buminya kelihatan hijau. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun, maha kasih sayang, maha belas kasihan, khabirun, lagi maha waspada. Apakah engkau Muhammad tidak tahu? Maksudnya engkau Muhammad tahu. Sesungguhnya Allah zat yang menurunkan air dari langit. Itu dari arah langit, karena hujan itu turunnya dari mendung, ya arah langit maksudnya. Lantaran air, bumi menjadi hijau, buminya subur, tumbuh tanaman-tanaman. Nah, itu juga yang menumbuhkan Allah, Tuhan yang hak. Sesungguhnya Allah maha penyayang, lagi maha waspada. Di antara kasih sayangnya Allah, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lantaran dengan turunnya hujan. Itu di antara belas kasihannya Allah, sayangnya Allah pada makhluknya. Coba kalau tidak diturunkan hujan, bumi ini tandus, tanaman-tanaman mati, kekeringan, ya deblek, berat. Allah juga maha waspada. Waspadanya Allah, diantaranya Allah mengetahui mana orang yang menggerutu, mana orang yang sabar. Ketika hujan tidak turun-turun, ada yang menggerutu, ada yang sabar. Begitu pula ketika hujan turun melimpah, bahkan ada yang sampai banjir. Di mana mana orang yang bersyukur, mana orang yang sabar, orang yang menggerutu, dan lain-lain. Semua Allah mengetahuinya. Lahu, bagi Allah, ma apa-apa, segala sesuatu maksudnya. Fis samawati, dalam beberapa langit, wama, dan apa-apa, fil ardi, di bumi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwa, niscaya Allah, al-ghaniyu, zat yang maha kaya, al-hamidu, lagi maha terpuji. Segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, semua miliknya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sesungguhnya Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Maha kayanya Allah, apa yang dimiliki Allah tidak akan berkurang. Andaikan seluruh makhluknya Allah minta kepada Allah, dan semua oleh Allah diberi, maka tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Allah maha terpuji, baik di dunia maupun di langit.
di bumi maupun di langit, dunia maupun di akhirat. Walaupun orang-orang yang musyrik tidak memuji kepada Allah, Allah tetap maha terpuji. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya alam semesta. Alam taro, adakah tidak tahu engkau Muhammad? Maksudnya, engkau tahu wahai Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, sakhara, telah menundukkan siapa Allah, memerintahkan, ya, menundukkan siapa Allah, lakum, untuk kalian, ma, pada apa-apa, fil ardi, di bumi, seperti binatang-binatang ternak, bahkan binatang-binatang hutan, wal fulka, dan perahu. Allah juga menundukkan perahu, kapal. Tajri, berlayar apa perahu atau kapal, fil bahri, di lautan, bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Wa yumsiku, dan menahan siapa Allah, as-samaa, pada langit, antako'a, bahwa atau agar tidak jatuh apa langit. Antako'a bermakna an la tako'a, bermakna antako'a bermakna li an la tako'a, agar tidak jatuh apa langit, alal ardi, atas bumi, illa, kecuali biidnihi, dengan izin Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, dengan manusia, la ra'ufun, niscaya maha pengasih, rohimun, lagi maha penyayang. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka, al-ayah. Tidakkah tahu engkau Muhammad, maksudnya engkau ya mengetahui, sesungguhnya Allah telah menundukkan apa-apa yang di bumi untuk kalian manusia. Allah juga menundukkan perahu yang berlayar di lautan karena perintahnya Allah. Walaupun ada yang mengatakan karena hukum alam, berat jenis yang berbeda, hukum alam karena perbedaan berat jenis itu secara teori atau secara ilmiahnya begitu. Yang utama sebenarnya Allah lah yang menghendaki perahu itu bisa berlayar. Kalau dipikir secara akal, apalagi kapal yang sekarang ini, kapal yang besar, ya, yang terbuat dari besi atau baja atau logam yang lain, dengan bobot tidak hanya kuintal, tapi berton-ton, bahkan ribuan ton, bisa mengambang di air lalu berlayar. Itu semua yang utama karena Allah menundukkan pada perahu itu sehingga bisa berjalan di laut. Kenyataannya ketika Allah tidak menghendaki bisa berjalan. Ada kisah perahu yang besar yang dikatakan kuat, bisa menahan badai. Nyatanya, ya contoh-contoh zaman dulu perahu yang tenggelam banyak. Buktinya zaman sekarang itu ketika para pemburu harta karun itu mencari perahu-perahu yang tenggelam sering dijumpai. Baik di negara, di Indonesia maupun negara-negara yang lain. Ketika Allah tidak menghendaki, ya tidak bisa. Ya, adanya bisa berjalan normal, lancar.
Ya, kodarnya ya mesinnya normal, terus sarana prasarananya juga normal, lancar. Nah, semua itu sebagai perantara. Yang utama kembali lagi itulah kekuasaan Allah. Allah menundukkan pada perahu tersebut. Dan Allah juga menahan langit agar langit itu tidak jatuh menimpa bumi. Semuanya itu karena izin Allah. Karena besok ketika hari kiamat, oleh Allah langit ini akan dilipat. Di saat oleh Allah bumi ini diluluh lantakkan. Planet-planet, bintang-bintang berjatuhan. Meteor-meteor, asteroid-asteroid berjatuhan. Laut dikeringkan. Bumi oleh Allah diluluh lantakkan. Gunung-gunung diletuskan. Sementara langit akan dilipat oleh Allah. Maka itu terjadi. Langit bisa kita lihat indah saat ini. Kembali lagi. Karena itu adalah idenya Allah. Kita. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan manusia. Nah, itulah wujud kasihnya Allah, wujud sayangnya Allah. Selagi di dunia ini, baik orang yang beriman maupun tidak beriman, ya bisa merasakan sayangnya Allah. Tapi besok di akhirat, hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa menikmati. Sementara orang-orang yang tidak beriman, oleh Allah akan disiksa dalam neraka api yang kekal takkan padam selama-lamanya. Wahwa dan Allah alladzi dzat ahyakum menghidupkan siapa Allah kum pada kalian. Tsumma yumitukum kemudian mematikan siapa Allah pada kalian. Tsumma yuhyikum kemudian menghidupkan siapa Allah pada kalian. Maksudnya membangkitkan dari kubur. Yang menghidupkan yang kedua ini maksudnya membangkitkan dari kubur. Akan dihidupkan kembali. Innal insana sesungguhnya manusia. Lakafurun niscaya sangat kufurnya. Allah zat yang menghidupkan pada kalian. Maksudnya menjadikan awal. Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah liat. Kemudian Allah menjadikan anak turunnya Adam dari sperma. Setelah itu Allah mematikan pada kalian. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setelah oleh Allah dimatikan, ya mulai Nabi Adam sampai besok manusia yang lahir terakhir. Saya juga tidak tahu siapa namanya besok yang lahir terakhir itu. Tapi yang jelas itu sudah ada kodarnya makhluk. Itu sudah ada. Mulai yang lahir pertama Nabi Adam kita tahu sampai besok yang terakhir kita tidak tahu siapa yang lahir terakhir. Semua akan dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah akan membangkitkan kembali. Sesungguhnya manusia itu niscaya banyak kufurnya. Bukti kufurnya ada yang tidak beriman kepada Allah. Ada yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Itu bukti kufurnya pada Allah. Nah, seharusnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah, ya, bersyukur kepada Allah dengan beribadah, menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Likuli umatin, bagi tiap-tiap umat. Ja'alna telah menjadikan kami Allah mansakan pada syariat, ya, syariat agama. Ya. Hum mereka kulu ummah, nasikuhu orang yang mengerjakan, nasiku orang-orang yang mengerjakan pada
mansakan, pada syariat. Fala yunazi'una, maka jangan sungguh membantah siapa kulu umatin, masing-masing umat, kepada engkau Muhammad, fil amri, dalam perkara, dalam masalah syariat, urusan agama masing-masing. Wada'u, dan mengajaklah atau menyerulah engkau Muhammad, ila rabbika, pada Tuhan engkau Muhammad. Maksudnya pada jalan Tuhan engkau Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala hudan, niscaya atas petunjuk, mustaqimin, yang benar. Bagi tiap-tiap umat, kami Allah telah menjadikan syariat tertentu, yang mana mereka masing-masing umat mengerjakan syariat tersebut. Maka engkau Muhammad jangan membantah, mohon maaf, maka masing-masing umat, saya ulangi lagi, maka masing-masing umat jangan membantah dengan engkau Muhammad di dalam masalah syariat ini. Kan masing-masing umat itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, itu sudah ada syariatnya masing-masing. Wada'u ila rabbika, dan engkau Muhammad mengajaklah pada jalan Tuhan engkau Muhammad. Dan engkau Muhammad menyerulah, mengajaklah, berdakwalah pada jalan Tuhan engkau. Innaka la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad niscaya atas petunjuk yang benar. Sementara engkau Muhammad ini sudah berada dalam jalan yang benar, petunjuk yang benar. Artinya petunjuk kalau diikuti pasti akan memasukkan ke dalam surga. Maka dikatakan hudan mustaqim. Wa in jadaluka, dan jika membantah mereka orang-orang kufur kepadamu Muhammad, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, Allahu Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa-apa, tak maluna, yang berbuat kalian. Jika mereka orang-orang yang kufur membantah kepadamu Muhammad, maka katakanlah Allah lebih tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Itu maksudnya kalimat ancaman, maksudnya itu Allahu a'lamu bima ta'malun, itu kalimat ancaman, biar Allah sendiri nanti yang akan menghukumi kalian. Urusannya langsung pada Allah. Saya tidak ikut campur. Allahu Allah yahkumu, akan menghukumi siapa Allah, bainakum, di antara kalian. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fima, dalam apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian, fihi, dalam ma, takhtalifuna, sama berselisih kalian. Allah sendirilah yang akan menghukumi di antara kalian besok di hari kiamat dalam masalah apa yang kalian perselisihkan. Nah, saya sebagai penyampai, kalau Nabi Muhammad ya diberi amal soleh, diberi tugas amal soleh, diberi tugas oleh Allah menyampaikan wahyu, ya sudah menyampaikan wahyu. Kalau mereka membantah padamu Muhammad, ya katakan Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Nah, ayat 68 dan 69 ini zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mansuh bi ayatis saifin.
Zaman Rasulullah begitu. Karena masih zaman berpeperangan. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman, ya diperangi zaman Nabi dulu. Makanya ayat 68, 69 ini mansukhun bi ayatis saif. Nah, tidak hanya dengan kalimat ancaman. Kalau zaman Nabi dulu, ya diperangi kalau zaman Nabi dulu. Karena memang keadaan zaman itu ya belum damai, masih blok-blokan, masih harus bertempur satu dengan yang lain. Zaman itu seperti itu. Maka ayat 68, 69 sekali lagi saya jelaskan, itu mansuhun bi ayatis saif. Tidak hanya mengucapkan kalimat ancaman, tapi ya zaman Rasulullah dulu ya diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang kufur. Dan prakteknya zaman Nabi dulu ya seperti itu. Nah, adapun zaman sekarang, apalagi di negara yang sudah damai, ya tentunya sudah damai ya, tidak seperti zaman Rasulullah. Nah, semuanya itu melihat situasi dan kondisi papan, empan, adepan. Nah, insya Allah untuk penjelasan ini sudah dijelaskan di surat-surat yang awal. Alam ta'lam, adakah tidak mengetahui engkau Muhammad? Annallaha, sesungguhnya Allah. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Ma apa-apa fis sama, di langit, wal ardi, dan di bumi. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi, fi kitabin, dalam kitab, yakni Lauhil Mahfuz. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan bumi, alallahi, atas Allah, yasirun, mudah. Adakah engkau Muhammad tidak mengetahui? Maksudnya engkau tahu sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apanya, segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya demikian itu sudah tercantum, tertulis di Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu mudah atas Allah. Wayak butuna, dan sama menyembah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kufur, min dunillahi, dari selain Allah. Ma, pada apa-apa, lam yunazil, yang tidak menurunkan siapa Allah, bihi, dengan ma menyembah selain Allah. Allah tidak menurunkan sultanan, pada dalil. Wama, dan apa-apa, maksudnya apa-apa itu apa-apa menyembah selain Allah. Laisa, tidak ada lahum bagi mereka, bihi, dengan ilmun, ilmu. Wama lidzolimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang zolim. Maksudnya orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang musyrik. Dikatakan zolim di sini musyrik karena inna syirka la zulmun azim. Nah, tidak ada bagi orang yang zalim, maksudnya tidak ada bagi orang-orang yang musyrik, min nasirin, orang yang menolong. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufur menyembah selain Allah. Yang mana menyembah selain Allah itu tidak ada dalilnya, Allah tidak menurunkan dalilnya. Dan menyembah selain Allah itu juga tidak ada ilmu bagi mereka. Artinya apa? Mereka menyembah selain Allah itu yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti nenek moyangnya. Sementara Allah tidak menurunkan dalil akan hal itu. Dasarnya tidak ada. Mereka pun ya tidak tahu ilmunya sebenarnya. Mereka begitu ya mengikuti hawa nafsunya. Mereka seperti itu menyembah berhala, itu ya mengikuti nenek moyangnya. Karena Tuhan hanya satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada yang menolong bagi orang-orang yang zalim. Wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihim, atas mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir,
Ayatuna, ayat-ayat kami Allah, bayinatin, dengan jelas. Ta'rifu, maka mengetahui engkau Muhammad, fi wujuhil ladina kafaru, di wajah-wajahnya orang-orang yang kufur. Al-mungkaro, pada mungkar, pada ingkar. Yakaduna, hampir mereka. Yastuna, memukul mereka atau menyerang mereka. Kalau bahasa Jawanya itu nabok sopong akeh, itu kalau bahasa Jawa. Nah, menyerang mereka atau ya memukul mereka. Bila dina, dengan orang-orang yatluna, yang membaca mereka, alaihim, atas mereka, alladina kafaru, ayatina, pada ayat-ayat kami Allah. Ketika ayat-ayat kami Allah dengan jelas dibacakan atas mereka, orang-orang yang kufur, engkau Muhammad melihat di wajah-wajah mereka orang-orang yang kufur, ingkar, menolak, tidak mau menerima. Yakaduna yastuna billadina yatluna alaihim ayatina, hampir-hampir mereka menyerang, memukul pada orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami atas mereka, orang-orang yang kufur. Ketika ayat dibaca pada mereka, mereka nggak mau menerima, bahkan mau menyerang yang membacakan ayat-ayat itu. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, hanya katakan pada mereka, orang-orang yang tidak terima, orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah. Afa unabiukum bisyari min dzalikum? Afa unabiukum, adakah maka menceritakan aku pada kalian, bisyarin, dengan yang lebih jelek, min dzalikum, daripada demikian itu. Demikian itu ingkar ketika ayat-ayat Allah dibaca. An-naru, neraka. Wa ada, yang telah berjanji ha pada neraka. Sudah perjanjiannya, sudah mengancam, sudah menyiapkan ha pada neraka. Siapa Allah? Allah alladina, pada orang-orang kafaru yang kufur mereka. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali, yaitu neraka. Katakan wahai Muhammad pada orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, yang tidak mau terima akan Al-Quran, tidak terima akan ayat-ayat kami Allah yang dibacakan atas mereka. Apakah aku bercerita pada kalian dengan sesuatu yang lebih jelek daripada ingkar kalian, daripada mau menyerang kalian, yaitu neraka yang diancamkan Allah pada orang-orang yang kufur, yang dijanjikan Allah pada orang-orang yang kufur. Dan sejelek-jeleknya tempat kembali itu adalah neraka. Nah, gimana kembali? Tapi kembali dalam penderitaan, kembali dalam siksaan, kembali dalam kesusahan. Itulah tempat kembali yang jelek, yaitu di dalam neraka. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Dzuriba, telah dijadikan masalun, perumpamaan, tamsil. Fastami'u, maka mendengarkanlah kalian, lahu, pada perumpamaan, pada tamsil. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Dengarkan, perhatikan. Innaladina, sesungguhnya orang-orang, tad'una, yang menyembah kalian, min dunillahi, dari selain Allah, la yakhluqu, tidak akan bisa menciptakan mereka, dzubaban, pada lalat. Walawi ja'tama'u, dan walaupun berkumpul mereka min dunillah, lahu, untuk lalat, maksudnya untuk menciptakan lalat tersebut.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembah, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala, tidak akan mampu menciptakan lalat. Walaupun semua berhala-berhala bersatu, berkumpul untuk menciptakan lalat itu. Berhala A, B, C bersatu, tidak akan bisa membuat lalat. Wa iyas lubahum, dan jika mengerumuni pada mereka min dunilah, mereka berhala-berhala, adzubabu lalat, syai'an pada sesuatu, maksudnya sesuatu dari badan atau dari sesaji berhala-berhala itu, la yastankiduhu, maka tidak akan bisa menyelamatkan mereka min dunillah, mereka berhala, hu pada syai', minhu dari lalat. Dan jika lalat mengerumuni hinggap sesuatu dari berhala itu, hinggap di kepalanya, di wajahnya, di lehernya, di badannya, ataupun mungkin bisa hinggap di sesajinya barangkali, maka berhala itu tidak bisa menyelamatkan sesuatu itu dari lalat. Dia memukul atau mengibas lalat itu pergi, ya tidak akan bisa. Dha'ufa, lemah, at-thalibu, yang mencari, maksudnya yang menyembah, wal matlub, dan yang dicari, maksudnya yang disembah. Yang menyembah orang-orang yang musyrik itu ya lemah. Yang disembah berhala-berhala itu juga lemah. Satu dengan lainnya sebenarnya tidak saling bisa memberi manfaat maupun mudharat. Sama-sama lemahnya. Yang menyembah kok sesuatu yang tidak manfaat, juga tidak bisa memberikan mudharat. Berhalanya dia sendiri ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sama-sama lemahnya. Maqadaru, tidak bisa mengagungkan mereka Allah pada Allah. Haqqa qadrihi, sebenar-benarnya mengagungkan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, laqawiyyun, niscaya maha kuat, azizun, lagi maha perkasa. Mereka orang-orang kufur, orang-orang kafir, sama tidak bisa mengagungkan Allah sebenar-benarnya mengagungkan. Nah, buktinya apa? Mensekutukan kepada Allah. Tuhan itu hanya Allah, mensekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Berarti itu kan tidak bisa mengagungkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha kuat, lagi maha perkasa. Sementara berhala-berhala yang mereka sembah ya tidak kuat, ya tidak perkasa. Sejarah-sejarah, contoh-contoh yang lalu sudah berlalu. Zaman nabi-nabi dulu bagaimana orang-orang yang musyrik menyembah berhala-berhala mereka. Kenyataannya berhala mereka ya tidak kuat, ya tidak perkasa, ya roboh, ya rusak, nggak bisa menolong yang menyembah, karena memang bukan Tuhan. Allah lah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Kuat Allah tidak lemah, perkasa Allah tidak terkalahkan. Allah yastofi, yastofi, memilih siapa Allah, minal malaikati, dari para malaikat, rusulan, beberapa utusan, wa minan nas, dan sebagian dari manusia,
juga ada yang dipilih Allah sebagai utusan. Innallaha, sesungguhnya Allah, Sami'un, maha mendengar, Basirun, lagi maha melihat. Allah memilih dari para malaikat sebagai utusan. Di antaranya ada malaikat yang dipilih Allah sebagai penyampai wahyu, malaikat Jibril. Malaikat yang diberi tugas membagi rizki, malaikat Mikail. Malaikat yang diberi tugas menjaga surga, malaikat Ridwan. Malaikat yang diberi tugas menjaga neraka, malaikat Malik. Ada yang mencatat amal, Raqibun Atidun. Ada malaikat yang menanyai di kubur, malaikat Mungkar dan Nakir. Dan malaikat-malaikat lain yang diberi tugas oleh Allah. Begitu pula Allah juga memilih dari manusia ini sebagai utusan. Nabi Nuh, Nabi Isa, Musa, Isa, Nabi Muhammad, dan utusan-utusan lain yang dipilih oleh Allah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Ma apa-apa baina aidihim, di antara depan mereka. Wama, dan apa-apa khalfahum, di belakang mereka. Mereka para utusan, baik dari malaikat maupun manusia. Wa ilallahi, dan pada Allah turja'u, dikembalikan al-umuru, beberapa perkara. Segala perkara akan kembali kepada Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, ya, apa-apa di antara mereka, yang di hadapan mereka Allah tahu, yang di belakang mereka Allah juga tahu, bahkan sebelumnya, yang ada dan yang akan datang Allah sudah tahu semuanya. Tapi andaikan Allah tidak mengutus malaikat sebagai utusan, andaikan Allah tidak mengutus sebagian manusia sebagai utusan, Allah tahu sebenarnya. Allah tahu apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Tapi sebagai saksi, ketika manusia dalam hisapan nanti bertanya, siapa saksimu? Oh, misalnya, nah Allah sudah membuat saksinya. Bagaimana nanti kalau umatnya ini iman apa tidak? Rasul ditanya, bagaimana umatmu, iman apa tidak? Oh, ada yang iman, ada yang tidak. Andaikan tidak ada itu, sebenarnya Allah sudah maha segala-galanya. Dan segala sesuatu, segala perkara akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Ayo sholatlah. Wa'budu, dan menyembahlah kalian, robbakum, pada Tuhan kalian. Dan sembahlah Allah. Waf'alu, dan berbuatlah kalian al khaira, pada kebaikan. Dan berperilakulah yang baik. La'alakum, agar kalian tuflihuna, beruntung kalian, bahagia kalian. Wahai orang-orang yang beriman, kalian rukuk sujudlah, sholatlah, sembahlah Tuhanmu. Praktek menyembah Allah, ya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Sholat juga termasuk, dan ibadah-ibadah lain yang sudah diwajibkan Allah. Ya, puasa, zakat. Kalau saat Ramadan nanti berkewajiban zakat fitrah, itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Haji bagi yang mampu, itu juga beribadah kepada Allah. Selain itu juga berbuat yang baik. Secara individu baik, dengan yang lain juga bisa berbuat baik. Sesama makhluk Allah juga bisa berbuat yang baik. Apalagi di negara Indonesia ini, ya bisalah bertoleransi. Satu dengan yang lain bisa menjaga kebaikan.
itu juga merupakan pahala. Berbudi yang luhur, budi yang utama. Nah, kalau bisa begitu, secara individu bertakwa kepada Allah, nah, kemudian kita bergaul dengan masyarakat yang lain, bisa berbuat baik, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dunianya ya beruntung, akhiratnya jaminannya surga. Ya, kita usaha begitu. Nanti ya bisa dalam ibadah mahdhoh ya bisa ditetapi, yang ghairu mahdhoh ya ditetapi. Individunya bisa menetapi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Rasul. Nah, kemudian juga berbuat baik sesama, bisa menjaga toleransi, papan, empan, adepan. Nah, sehingga kalau bisa begitu akan menjadi beruntung, akan bahagia. Sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wajahidu, dan jihadlah kalian fillahi, di dalam Allah, maksudnya dalam urusan agama Allah. Haqqa jihadi, sebenar-benarnya membela Allah. Huwa Allah ijtabakum, memilih Allah pada kalian. Maksudnya memilih agama untuk kalian, yakni agama Islam, sebagaimana firman Allah, inna dina indallahil Islam. Wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan siapa Allah, alaikum, atas kalian, fiddini, dalam agama, yakni dalam agama Islam ini, Allah tidak menjadikan min harajin, dari sulit. Allah tidak menjadikan sulit. Dan kalian membelalah di dalam agama Allah sebenar-benarnya membela agamanya Allah. Ya, jangan setengah-setengah, tapi bisa secara menyeluruh. Di ayat lain Allah juga berfirman, udkhulu fis silmi kafah. Maka belalah agama Allah ini dengan yang sebenar-benarnya. Kita uri-uri bahasa Jawanya ya, kita hidup-hidupkan agama Allah ini. Kalau itu perintah ya dikerjakan sakpol kemampuan. Kalau itu larangan ya dijauhi sejauh-jauhnya. Kalau cerita ya dipercaya. Baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal, ya harus dipercaya. Kalau yang cerita itu Allah dalam Al-Quran, harus dipercaya. Baik masuk akal maupun tidak masuk akal. Itu diantara jihad di dalam agama Allah. Dan Allah telah memilih agama untuk kalian, yakni agama Islam. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama Islam ini sulit. Tapi agama Islam ini dijadikan oleh Allah mudah. Ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun. Misalnya, mudahnya di dalam menetapi agama Islam, perintah sholat. Sholat, tertibnya sholat dengan berdiri. Ketika sakit, nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Duduk nggak mampu, boleh dengan berbaring. Berbaring tidak mampu, sudah nggak bisa sama sekali, bisanya hanya dengan isyarah, ya dengan isyarah. Dengan isyarah sudah tidak mampu, karena sudah tidak sadar, ya sudah nggak sholat, nggak kewajiban sholat, sudah tidak sadar. Apalagi sampai koma, ya nggak punya kewajiban sholat, namanya tidak sadar. Yang terakhir kok ya nggak sadar, hilang sama sekali ingatannya, meninggal, ya nggak usah sholat, sudah selesai. Ya itu disolati, berarti itu guyonannya, ya disolati, karena bagusnya lagi disolati. Nah, itulah Islam begitu. Puasa Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan bagi orang-orang Islam. Nah, yang ada halangan, dikarenakan misalnya bepergian atau sakit, ya bisa dikerjakan di hari-hari yang lain. Ketika dia tidak sakit, sudah sembuh, juga dia sudah di rumah. Atau karena saking tuanya tidak mampu untuk berpuasa. Saking tuanya sudah umur 70, 80,
Untuk puasa dipaksa-pasakan ya tidak mampu, bisa dengan membayar fidyah. Ada jalan keluarnya, ada solusinya. Itulah mudahnya seperti itu. Perintah sholat Jumat misalnya di zaman pandemi ini misalnya. Sholat Jumat itu Jumat itu wajibun likuli muhtalimin. Wajib bagi orang-orang yang sudah balik. Sholat Jumat dengan berjamaah itu wajib. Tapi ketika sudah tidak bisa bersama-sama di masjid, ya ada solusinya. Ya, bisa di rumah. Ya, kok di rumah tetap ya tidak bisa. Karena orangnya hanya satu, kan nggak bisa Jumatan satu orang. Di rumah, di kos-kosan sendiri misalnya, nggak ada yang lain. Atau mungkin di rumah hanya laki-laki dan perempuan. Nanti nggak ada yang dia adzan sendiri, nanti ya yang khutbah ya bagaimana? Nah, misalnya, kan semua ada solusinya. Oh, solusinya sholat Jumat kalau nggak bisa di masjid ya bisa di rumah. Kalau di rumah ya karena suatu hal yang lain nggak bisa, ya bisa diganti dengan sholat duhur. Karena sudah nggak bisa, yang penting tidak meremehkan. Contoh lagi, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Pilihan terbaik ketika sholat itu di tanah lapang. Kalau ada satu hal lain yang tidak bisa sholat di tanah lapang, ya bisa di masjid. Nah, kalau masjid tidak bisa, karena ada satu hal yang lain, misalnya seperti zaman sekarang ini, karena masih zaman pandemi virus COVID-19, nah, COVID-19 ini, ya pokoknya nggak bisa, karena jauh dari tempat berkumpulnya berjamaahnya orang banyak, dan kalau juga tetap nggak bisa, ya di rumah, ya sapal kemampuan. Itulah bukti mudahnya di dalam Islam. Nah, Islam itu millata abikum, agama bapak kalian Ibrahim, Nabi Ibrahim. Agama Islam itu adalah bapak, agamanya nenek moyang kalian Nabi Ibrahim. Huwa Allah samakum, memberi nama, mengatakan Allah pada kalian, al-muslimina, orang-orang yang Islam. Min qablu, dari sebelum, maksudnya sebelum Al-Quran. Wa fi hadza, dan dalam ini Al-Quran. Liyakuna, supaya ada siapa ar-rasulu, utusan, yakni Nabi Muhammad. Syahidan, orang yang menyaksikan, alaikum, atas kalian orang-orang yang beriman, yaitu umatnya. Watakunu, dan ada kalian syuhada, beberapa saksi, ala nasi, atas manusia, baik manusia yang sekarang maupun umat-umat terdahulu, sebagai umatan wasaton, umat yang tengah. Fa'akimu, maka mendirikanlah kalian as-sholata, pada sholat. Wa'atu, dan menunaikanlah kalian az-zakata, pada zakat. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian billahi, dengan Allah, artinya dengan agama Allah. Huwa Allah maulakum, kekasih kalian. Fa ni'mal maula, maka sebaik-baiknya kekasih. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya yang menolong, yaitu Allah. Millata abikum Ibrahim. Agama Islam itu adalah agama nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim. Allah telah mengatakan, telah memberi nama pada kalian orang-orang yang Islam. Agamanya Islam, orang yang menetapi Islam berarti Muslim. Baik itu tercantum di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, di Taurat, di Injil, maupun dalam Al-Quran ini. Bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina innallahil Islam. Orang-orang yang menetapi agama Islam adalah orang-orang Muslim. Itu sudah tercantum dalam kitab-kitab sebelumnya maupun dalam Al-Quran. Nah, utusan Nabi Muhammad itu sebagai saksi atas kalian orang-orang iman. Saksi pada umatnya. Dan kalian orang-orang iman sebagai saksi atas seluruh manusia. Nah, bagaimana menyaksikan umat yang sebelumnya? Ya lewat Al-Quran. Di Quran kan sudah diceritakan bagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Maka kalian mendirikanlah sholat. Usaha bisa sempurna di dalam sholat. Namanya kalau digambarkan bangunan itu,
Tidak cukup hanya atap, tidak cukup hanya tiang, tidak cukup pondasi, tapi namanya bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada atap, ya sempurna bangunan. Nanti kalau rumah ya harus ada pintu, di tembok atau di pasti papan ada pintu, jadilah rumah. Begitupun sholat, maka sempurnanya sholat ya ditertibkan. Baik itu waktu-waktunya sholat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, supaya yang tertib, khusyuan di dalam sholat, tumakninah di dalam sholat, dan tunaikanlah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau waktu Ramadan ya jangan lupa untuk melaksanakan zakat fitrah bagi yang, karena zakat fitrah itu wajib bagi semua orang Islam, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, baik yang kaya maupun miskin, bahkan budak pun Islam juga harus menunaikan zakat. Nah, bagi yang tidak mampu, supaya bisa matur laporan kepada amil setempat, nanti bisa dibantu atau minta bantuan ke saudaranya atau yang lain sehingga bisa melaksanakan zakat. Nah, adapun zakat mal ya bagi yang sudah nisab. Dan kalian berpegang teguhlah agama Allah, tentunya dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ketahuilah Allah kekasih kalian, sebaik-baiknya kekasih, sebaik-baiknya yang menolong adalah Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikianlah Bapak Ibu para generasi penerus sekalian, penyampaian pengajian Al-Quran di surat Al-Hajj ini. Juz 17 sudah selesai. Apabila saya yang diberi amal solih untuk menyampaikan di surat Al-Hajj ini, saya diberi amal soleh untuk menyampaikan 2 juz di surat juz 12 dan juz 17 ini. Ada kekurangan, ada kekhilafan dalam tutur kata, dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.